Om Namo Narayana Swaha. Om Swastiastu. Jadi pada saat ini Mahaprabhu ingin memberikan suatu analogi dalam langkah kita agar kita menjadi waspada di dalam setiap perjalanan kita untuk meraih kehidupan yang kaya dan bahagia. Apalagi sampai kita memiliki tujuan untuk mencapai jiwan mukti. Jangan sampai kita tersesat dalam ilusi kita sendiri, kemudian menganggap bahwa kita sudah sampai, padahal sesungguhnya kita belum apa-apa. Jadi ada satu analogi cerita. Di sebuah rumah sakit jiwa, seorang dokter ingin mengecek keberadaan kesehatan jiwa dari pasien-pasiennya. Kemudian dokter tersebut mencari seorang pelukis untuk melukis sebuah pintu di tembok gitu. Akhirnya si pelukis menyelesaikan pekerjaannya dan dokter jiwa itu memanggil semua pasien yang ada di sana dan berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang yang ada di sini, Anda harus membuka pintu itu, dan setelah Anda bisa membuka pintu itu, maka Anda bebas dari rumah sakit ini." Nah, karena pasien-pasiennya itu semua ingin bebas dari rumah sakit, semua berkerumun di pintu yang dilukis itu. Kemudian mereka ada yang menabrak pintu itu, ada yang memukul-mukul pintu itu gitu. Dan dokter menyatakan, wah, mereka masih belum sehat jiwanya. Mereka belum sadar itu bahwa itu pintu adalah lukisan. Dan berbagai gaya orang-orang yang gila itu berusaha membuka pintu itu karena mereka ingin bebas dari rumah sakit jiwa itu. Tetapi di sudut yang lain ternyata ada yang tidak ikut campur dalam urusan membuka pintu itu. Dia asik dengan dirinya sendiri melihat orang-orang yang berteriak-teriak, memukul, menggedor-gedor tembok itu. Dan dia dengan senyum-senyum sendiri mengamati orang itu. Si dokter berpikir, wah, ada yang sehat juga ternyata di antara semua pasien ini. Maka dihampirilah orang itu. "Kenapa kamu tidak ikut itu, membuka-buka pintu itu?" Hehehe, tertawa dia. "Santai aja dokter, mereka kan semua gila itu." "Oh, berarti kamu merasa sehat, jadi kamu tidak gila lagi." "Ya sehat lah Pak Dokter." "Lah, kenapa kamu tidak ikut itu?" "Ngapain juga saya ikut orang gila seperti itu." Akhirnya apa yang dilakukan? Dia berkata, "Bayangkan aja Pak Dokter, orang itu gila semua. Mereka itu berusaha menggedor pintu itu, padahal kuncinya tidak ada." "Loh, kok kamu tahu tidak ada kuncinya?" "Ya karena kuncinya ada pada saya," gitu. Akhirnya teringat cerita itu, saya tertawa gitu. Pak Dokter langsung berkata, "Wah, saya kira ini sudah sehat, ternyata tambah parah lagi, sama aja gitu." Jadi di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita sering begitu. Kita merasa sudah punya kuncinya gitu. Padahal kita sebenarnya masih sakit. Menurut Tuhan loh, bukan menurut saya. Kita masih sebenarnya masih tahanan yang seolah sudah merasa punya kunci daripada jalan spiritual itu. Padahal kalau kita pahami, coba cek diri kita, sederhana saja. Jalan spiritual itu adalah pembebasan. Ya kan? Membebaskan diri kita dari belenggu ikatan duniawi. Coba kita mulai saja.
Ketika ada orang datang kepada kita, kita pegang uang 1 juta gitu, tiba-tiba dia minjam 500.000. Apapun kepentingannya dia minta pinjam 500.000. Sementara uang di tangan kita tidak berguna. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita berkata, lah ngapain juga saya menolong dia, berarti Anda masih lekat dengan uang 1 juta di tangan Anda itu gitu. Jalan spiritual itu adalah jalan loyalitas, jalan bares gitu, bares kalau bahasa Balinya ya. Apa ya bahasa Indonesianya orang bares itu saya belum tahu. Sementara jalan duniawi itu adalah jalan pelit, jalan peripit. Nah, kalau Anda sekarang menyatakan diri Anda berjalan di jalan spiritual, kemudian keluhan Anda tentang peturunan desa adat, donasi yang tidak seharusnya, kesalahan pemerintah dan lain sebagainya. Dan kemudian Anda berkata saya sedang di jalan spiritual gitu. Anda sama saja dengan cerita tadi, Anda merasa pegang kunci. Padahal sesungguhnya kalau Anda di jalan spiritual, Anda akan mengikhlaskan semua kejadian itu, kan begitu. Anda hanya asik tidak mencari pandangan manusia, tapi mencari pandangan Tuhan terhadap diri Anda. Itu jalan spiritual. Kalau jalan material ya semua aktivitas itu mencari pengakuan dari manusia lain, kan itu. Anda ingin kaya agar Anda diakui sebagai orang kaya, kemudian Anda inginkan orang lain hormat kepada Anda. Kemudian ketika sedikit Anda dibicarakan buruk setelah kaya, maka Anda akan marah semarah-marahnya. Mungkin Anda mencari preman untuk ngerjain orang yang menjelek-jelekkan Anda ya. Kalau itu Anda bilang jalan spiritual, itulah jalan material yang sesungguhnya, jalan keterikatan. Karena seorang spiritualis dia hanya mencari pengakuan dari Tuhan. Karena dia sedang berjalan menuju Tuhan. Ketika orang berjalan menuju Tuhan, dia melepaskan semua duniawinya, kan begitu. Nirmamo nirahan karah, terbebas dari kelakatan keakuan palsu dan terbebas dari keterikatan kepemilikan palsu. Orang spiritual akan selalu melihat semua milik ini adalah miliknya Tuhan. Karena itulah dia kemudian mampu mencerna Sloka 922 Bhagavad Gita. Bahwa ketika pikiran kita sudah kepada Tuhan, segala macam kepemilikan kita, segala macam kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Tapi ketika Anda masih berjalan di jalan kata Anda itu jalan spiritual gitu, dan masih terikat dengan ya bahwa Anda harus kebutuhan Anda harus dipenuhi dan lain sebagainya oleh diri Anda, nah itulah kelekatan palsu. Sehingga ketika Anda merasa berusaha keras, bekerja keras, nah disitulah akan muncul kelekatan rasa memiliki, bahwa apa yang Anda miliki saat ini di dunia ini itu atas kerja keras Anda. Padahal semua itu terwujud akibat daripada keberuntungan, rezeki yang diberikan oleh hukum alam kepada Anda gitu. Nah, karena itulah saran saya, jangan pernah merasa memegang kunci di dalam perjalanan spiritual. Karena nanti kalau saya analogikan dengan cerita yang sebelumnya, Anda itu ya seperti itu, ternyata Anda belum sehat gitu di jalan spiritual. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.